kan orang bilang nih masakan Indonesia dipengaruhi Cina, India, Eropa lah, Belanda yang pernah menjajah. Nah, harusnya dibalik kalau saya mah. Rempah-rempah Indonesia itu membumbui dunia. Wow, Iya. diganti ya. Harusnya kita kalau ngomongin itu membumbui dunia. Halo teman kami, balik lagi sama kita. Kami berdiri, Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri, di segmen Kami Mencari Calon Menteri. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan artis nih ya, artis gitu ya. Jadi seseorang yang spesial, beliau ini bikin lagu untuk TKN Fanta ya, TKN Fanta Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk khusus pemilih muda. Beliau yang bikinin lagunya, yang kebetulan video klipnya disupport sama kita, Kami Berdiri. Kita sambut Bang Jawel Husin. Oke Bang Jawel, apa kabar Bang? Baik lah ya, selalu baik kalau kita. Nice. Apalagi udah mendekati 14 Februari harus baik terus. Wah, 14 Februari ada apa tuh 14 Februari tuh? Ada apa tuh? Hari Valentine kalau nggak salah. Hari Valentine. Hari yang menentukan Enggak masa dong. depan kita Iya, ya. hari kasih sayang dan kasih Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Iyalah, Oke. kita harus kasih kan. Bener, harus Iya, kasih harus Pak Prabowo dan kasih. Mas Gibran. Kasih Harus dukungan, kasih support, kasih Betul. suara penuh ya dari anak muda. Oke, Bang Jawel, boleh ceritain dong siapa sih orang Jawel Husin ini? Oke, apa ya, sederhananya kalau saya sekarang itu dapat gelar itu The Singing Chef. The Singing Chef. Ya, Wow. The Singing Chef. Karena ini bukan saya yang memberi gelar, bukan branding yang saya bangun, tapi ini apa ya, Malaysia yang memberikan saya brand ini. Kok bisa Malaysia? Iya, memberikan Malaysia gelar? bukan Indonesia ya. Jadi teman-teman Malaysia dan bahkan mentor saya di Malaysia, oke, I call you the singing chef because karena alasan dia adalah saya seorang chef yang aktif. Aktifnya saya bukan hanya saya masak, memperkenalkan masakan itu dengan masak, tapi saya dengan gaya membawa masakan itu menjadi sebuah musik, karya musik. Wow. Ya, simpelnya itu sih. Karena 2022 saya dapat penghargaan dari Kemenparekraf sebagai album musik terbaik versi apresiasi kreasi Indonesia 2022. Wow, tepuk tangan dulu dong. Jadi gini teman-teman, gue kemarin ngelihat beberapa lagunya Bang Jawel ya, dan judulnya tuh unik. Ada rawon, Yes. ada soto, ada nasi goreng. Ya, betul. Dan jujur teman-teman ya, karena gue juga penikmat musik, bagus lagunya, tapi judulnya tuh menarik banget. Bang Jawel, boleh ceritain nggak kenapa lo bisa bikin lagu, tapi kok judulnya makanan dan makanan Indonesia gitu? Jadi gini, saya mencintai dunia musik, mungkin saya lahir dari musik ya, dari kecil ya. Saya udah bikin lagu itu SMP itu udah belasan bahkan puluhan lagu sudah. Tapi itu tentang cinta. Sampai pada satu waktu ketika saya kuliah saya SH hukum. Ya. Tapi saya ganti, bukan SH lagi tapi spesialis hidangan itu SH saya. Saya pakai SH saya tetap dipakai tapi spesialis hidangan. Jadi dalam proses saya kuliah saya berbisnis kuliner karena saya memang dari kecil itu orang tua suka ngajarin masak karena nggak tahu mungkin ini tradisi anak Melayu ya. Tradisi anak Melayu itu kan merantau. Jadi lu merantau lu harus siap sendiri. Masalah makan lu harus beresin dulu deh baru yang lain-lain. Jadi kita memang dari kecil udah biasa dididik masak. Akhirnya saya cinta masakan. Saya berbisnis kuliner. Tapi pada satu momen cita-cita saya waktu itu ketika saya SH, cita-cita saya pengen jadi chef hotel bintang 5. Jadi saya kuliahnya di sarjana hukum, tapi cita-citanya pengen jadi chef di hotel bintang 5. Akhirnya ya kuliah saya sampai mentok ya kan, 8 tahun saya selesai. Tapi dalam 8 tahun itu Di Indonesia tapi kuliah? Iya di Indonesia. 8 tahun itu saya belajar sekolah lagi, di tengah-tengahnya saya sekolah chef. Jadi ngambil manajemen kuliner profesional. Kemudian saya kerja lah di salah satu hotel mewah di Jogja, hotel bintang 5. Ternyata setelah saya masuk, ternyata bukan ini yang saya mau. Ketika saya masuk dalam industri hospitality, saya sudah menjadi seorang chef seperti yang saya mimpikan, ternyata bukan ini. Ternyata saya mencintai kuliner itu lebih dari sekedar bahwa saya masak enak dan tidak dan saya sajikan ke orang, bukan. Tapi saya mencintai kuliner Indonesia itu melebihi dari bahkan saya sendiri. Saya sendiri.
ternyata saya pengen kuliner Indonesia itu stand out di luar. Sama lah kayak kuliner luar yang masuk ke Indonesia, saya pengen dia keluar juga. Oke. Makanya saya bilang bahwa aktivitas saya setelah saya mendapat penghargaan dari Kemenparekraf, saya lebih banyak diplomasi kuliner. Jadi saya lebih banyak keluar dan saya bawa kuliner-kuliner Indonesia keluar dan saya perkenalkan. Oke. Nah, cuman ketika saya hanya datang sendiri, kemudian masak, menceritakan, kok itu nggak efektif. Karena saya sendiri cuma satu. Jadi saya harus punya banyak nih. Nah, sedangkan untuk punya banyak ya kita butuh banyak lah proses ya. Mungkin saya sudah melakukan, saya bikin yayasan, namanya Yayasan Eksplorasi Nusantara. Gerakan kita yang inti, yang paling fenomenal itu adalah gerakan masak daging kurban. Setiap tahun kita punya gerakan masak daging kurban di setiap masjid besar di kota-kota. Dan itu kita masakin untuk kaum duafa sekitaran situ. Dia datang, dia bawa masakannya, dan itu free. Tapi bukan masakannya yang menjadi value dari kegiatan kita di asosiasi, di organisasi. Value kita adalah masakannya hanya masakan Indonesia. Setiap tahun akan berubah. Dan yang kita bawa itu adalah yang mensupport masak itu anak-anak sekolah kuliner yang baru belajar. Jadi mereka kita kasih ajar sebelumnya, kemudian dia kita perkenalkan dengan kuliner Indonesia. You need to proud of your kuliner, your cuisine. Makanya aku bilang bahwa ya saya sekarang dipanggil The Singing Chef karena memang saya menyanyikan kuliner. Mungkin Bang Jawal akhirnya mencari apa ya tools gitu ya untuk bisa menyebarluaskan gitu ya value dari kuliner di Indonesia ini, akhirnya menggunakan lagu atau musik sebagai alat diplomasi yang kalau kita ngomongin musik kan bisa didengar oleh jutaan orang instantly ya. Nggak perlu memperbanyak Bang Jawala, tapi cukup bikin satu lagu. Nah, Bang, gini, pada Bang Jawal cinta masak dari dulu, dari kecil ya. Lalu kemudian sekarang menjadi singing chef alias seorang koki yang bernyanyi. Gitu ya. Apa yang karena gini, kemarin sempat ngobrol juga, Bang Jawal itu pada saat bikin lagu, bikin lirik, it takes 4 months, 5 months of research ya. Yang mana itu meriset, berarti kan makanan-makanan kuliner Indonesia. Ya kan, kemarin saya dengar lagunya juga Soto. Itu Bang Jawal di liriknya ngejelasin ada 10 jenis soto, 75 jenis. 75 jenis soto di Indonesia dengan karakternya, dengan rasanya yang beda-beda, bumbu-bumbu yang beda-beda bagian. Nah, Bang Jawal, apa yang dirasakan ketika Abang melakukan research, lalu kemudian Abang menyanyikannya gitu? Apakah tumbuh kecintaan terhadap Indonesia yang semakin dalam? Dan pastinya kebanggaan tadi gitu ya. Dan apa sih sebenarnya Abang pengen sampaikan gitu ke orang-orang? Semua berangkat dari apa ya? Saya selalu komplain terhadap generasi muda nih. Sorry, ini muda ya, acara muda ya. Anak-anak muda ini lebih paham masakan luar daripada masakan Indonesia. Gochujang ya? Iya, lebih seneng makan Korean, Korean, Japanese rawon, gitu kan. Lo lebih kenal ramen daripada itu di misal di Bantul itu ada mie letek. Nah, pasti belum pernah dengar kan namanya mie letek gitu. Atau mie titi, atau mie lidi, atau banyak. Jadi banyak, kita punya banyak. Nah, dari situlah saya bilang bahwa kalau saya hanya komplain, ya saya akan sama seperti orang-orang pada umumnya. Yang bahasanya adalah hanya bisa komplain tanpa memberi solusi. Gitu loh. Atau minimal setidaknya, apa yang lo perbuat untuk bangsa lo. Gitu. Makanya dari situ, ya saya sekarang tidak mau bicara banyak tentang bagaimana dunia itu menguasai Indonesia melalui kulinernya. Saya nggak ngebut satu negara ya, tapi dunia lah saya bilang. Karena semua kuliner luar itu rasanya kalau masuk ke Indonesia itu, anak Indonesia lebih kenal itu daripada ya yang banyak ada gitu loh. Makanya saya bilang bahwa saya harus cari formula. Formula apa yang saya bisa dapatkan? Kalau saya bikin film seperti orang-orang Korea dengan K-dramanya, saya nggak mungkin, saya nggak ada power di sana. Karena butuh equipment yang banyak, butuh pasukan yang gede dan segala macam. Saya coret. Kemudian saya mau bikin mungkin demo di mana-mana. Saya nggak bisa mengaplikasikan tubuh saya bukan seperti Naruto yang bisa mencabang di mana-mana. Jadi butuh itu. Jadi sampai pada satu waktu COVID ya. Situasi COVID membuat saya
dapat ide. Jadi saya COVID menemukan buku catatan musik saya yang lama dan saya baca, oh saya nulis lagu ya waktu itu. Berapa banyak tuh? 40 lagu kalau nggak Ada salah ya? 40-an itu di satu buku itu, dan itu tentang cinta, dan saya tidak nyanyikan, ada satu lagu saja saya ambil itu di situ. Oke. Karena selebihnya saya mau jual aja, saya mau kasih ke orang-orang yang mau nyanyiin gitu. Nah, tapi akhirnya, oh iya, saya harus punya, jadi berpikir tadi kalau penyanyi harus punya karakter, kemudian kedua harus punya message. Jadi saya juga selalu komplain dengan lagu-lagu cinta, karena apa yang kalian sampaikan melalui lagu kalian? Galau, oke, orang bisa masuk, tapi apakah dampak itu baik terhadap yang mendengarkan? Mungkin relaksasi, oke, mungkin dia into the feeling of that music, tapi one point bahwa ada unsur lain dong yang bisa gue tambahkan, yaitu gue tambahkan sejarah makanan dan filosofi dari makanan. Wow. Filosofi, karena tidak semua makanan itu sejarahnya bisa ditulis gitu. Tapi ada filosofi yang lebih menarik untuk dibahas. Contoh nasi goreng. Nasi goreng itu lebih menarik dibaca filosofinya daripada sejarahnya. Itu menurut versi saya, pendapat saya pribadi. Tapi kalau rawon ini lagu yang baru hits ya. Karena menurut saya baru nyanyiin rawon ini di ASEAN Festival, di mana ada negara-negara ASEAN. Saya menyanyikan lagu rawon. Saya bawa dia sejarahnya dari mana dia lahir, kemudian porsi dia saat ini, seperti apa kedudukan dia di mata dunia. Wow. Lu tahu rawon itu adalah sup terenak di dunia. Nice. Versi Taste Atlas. Oke. Jadi kalau di kuliner itu ada Taste Atlas yang dia selalu memberikan peringkat rank terhadap makanan-makanan dunia. Dan rawon itu masuk menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas 2023. 2023 baru banget berarti ya. Baru panas. Makanya itu perlu diangkat. Coba lu tanya sama teman-teman yang tukang masak, tahu nggak dia pangkat itu? Nggak. Kadang-kadang temen di lingkaran saya sendiri kadang dia nggak paham. Iya. Bang Jawal, gini, gue pengen nanya satu hal, tapi gue mau nanya satu dulu. Lu boleh dong ceritain sedikit Bang ke kita satu menu ya, mau nasi goreng, mau rawon, yang udah lu pelajarin dan lu dapet hal apa yang mau di-share ke teman-teman muda khususnya nih ya, yang mereka mungkin lebih senengin makan ramen, samyang, gochujang, tteokbokki dan lain-lain gitu ya. Ambil satu aja, misalkan nasi goreng atau rawon. Kayaknya nasi goreng deh cocok lah ya, karena anak-anak kosan muda kan pasti makan nasi goreng, bikin nasi goreng. Kalau nasi goreng itu filosofinya tentang kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup, wow. Dimana posisi nasi itu adalah posisi sentral, yang mana dalam prosesnya lu mau dapatin nasi putih itu lu butuh banyak proses tembaan. Mulai ditanam dan disemai, kemudian jadi padi nanti dia berbuah, dia nunggu matang, ada matahari, ada hama dan segala macam, perlu digiling lagi, kemudian digiling, dimasak jadi beras, kemudian dimasak, diproses lagi jadi nasi. Itu adalah sebuah proses kehidupan yang disampaikan oleh nasi. Tapi sudah jadi nasi pun lu belum apa-apa. Karena apa? Intinya, walaupun proses yang lu udah mencapai titik puncak bawa nasi putih, lu tetap butuh lingkungan sekitar lu. Lu butuh sayur, lu butuh lauk, lu butuh bumbu-bumbu lain sehingga lu baru bisa dinikmati dengan sempurna. Jadi maksudnya adalah kita hidup itu harus sederhana. Walau kita berproses apapun, mau jadi apapun, kita tetap butuh lingkungan kita yang akan merubah kita. Tapi ingat, nasi lo tambah ayam tidak akan berubah jadi ayam nasi, tapi nasi ayam. Wow. Nasi lo tambah rawon tidak akan berubah jadi rawon nasi, tapi nasi rawon, nasi pecel. Wow. Itu tentang sederhana. Tapi ada yang menarik sebenarnya, sejarah kolak. Lo tahu kolak kan? Tahu dong. Kalau lebaran kita pasti tajilan ya. Puasa dong. Jadi betul. Kolak. Tapi sebenarnya gini. Jadi di Indonesia itu ada tradisi, ini Jawa aja ya. Ada tradisi Sunan Kalijaga, ada tradisi Sunan ya. Tradisi Wali Songo yang mana sebelum puasa kita ada istilah apeman. Apeman itu berasal dari kata apem, itu adalah berasal dari kata dari bahasa Arab artinya afwan. Maaf, memaafkan. Jadi kalau di tradisi Jawa itu sebelum puasa lu ngasih tetangga lu apem. Intinya adalah di situ nilai untuk lu saling memaafkan sebelum ibadah puasa itu tiba. Wow. Itu tradisi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian masuk ke bulan puasanya itu ada makanan namanya kolak.
Nah, Kolak itu sudah saya rilis lagunya di album saya yang pertama, album musik masak musik. Kolak itu bercerita, asal kata kolak itu adalah holakoh, sang pencipta. Holakoh. Holik. Oh, holik. Wow. Ya. Wow. Dan di Kolak itu Sunan Kalijaga, Sunan itu mengajarkan ada 3 unsur yang wajib ada di kolak. Yang pertama itu adalah ubi. Ubi itu adalah tumbuhan yang mana dia lahir dari tanah dan kalau lu makan dan akan balik ke tanah lagi. Itu message-nya adalah, ingat lu manusia, lu itu dari tanah dan akan kembali pada tanah. Wow. Ini tumbuhan dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, dia harus ada pisang kepok. Oke. Nah, jadi pisang kepok itu irisannya adalah, kalau bahasanya yang disampaikan dari peristiwa sejarahnya, kepok itu irisan kata kapok. Oke. Nah, jadi kalau bahasa kapok, karena lu ibadah puasa, lu kapok deh dari melakukan perbuatan dosa. Oke. Karena lu udah tahu nih lu akan tuh batal akan mungkin balik ya? lagi ke tanah dan segala macam. Oke. Kemudian ketika lu udah tahu, ada satu lagi unsur yang harus wajib di kolak itu adalah santan. Oke. Kalau bahasa Jawanya, kalau lu udah tahu lu berasal dari tanah dan lu bukan siapa-siapa, lu pangapunten deh sama Gusti Allah. Oke. Minta maaf lah, tobatlah, mohon maaf lah sama Oke. Tuhanmu. Gitu loh. Nah itu Wow. message dari makanan kolak. Jadi nggak ada sebenarnya kolak pisang, kolak ubi, yang ada cuma kolak. Cuman kolak aja. Kolak ya? itu ada harus 3 unsur itu. Wow, gokil, dalam banget. Itu ada bukunya, lu tinggal baca itu. I see. Itu para wali songo yang buat. I see. Tapi di lebarannya ada tradisi lagi, namanya lebaran ketupat. Itu laku papat. Ketupat, laku papat. Laku papat itu ada 4 hal yang harus lu lakukan ketika lebaran. Wow. Tapi ini lagu belum saya rilis. jadi belum saya Oke, ceritakan. kita tunggu berarti rilisnya lagu Bang Jawal tentang ketupat ya. Betul, ketupat dan apem sebenarnya yang belum saya Apem rilis. ya, oke. Kalau apem tadi maaf-maafan ya sebelum berpuasa. Bang Jawal, gue punya satu pertanyaan terakhir. Kalau kita berbicara gochujang ya, tteokbokki, ramen, ramyun dan lain-lainnya, steak ya. Iya. Lalu kemudian apa? Banyak lah ya, sushi, right gitu. Pertanyaannya gini Bang, mungkin nggak sih gitu ya, rawon ini menjadi gochujangnya tapi di Amerika atau di Korea? Atau kolak ini menjadi steaknya atau menjadi tteokbokkinya tapi di negara lain? Poinnya adalah gimana caranya agar kuliner di Indonesia itu bisa se-powerful itu dibawa ke negara luar dan mereka tuh paham value-nya gitu. Karena ini kan value-nya itu kan syarat akan nilai kehidupan banget ya. Setiap makanan yang ada bahkan kita makan gitu. Gimana menurut Bang Jawal sebenarnya caranya? bukan tentang mungkin atau tidak. Itu sangat possible karena semua dunia itu mengenal masakan Indonesia. Orang dunia mengakui masakan Indonesia. Kita masih ada Missingnya itu ketika, contohnya gini, kenapa masakan Korea begitu ramai di Indonesia? Karena apa? Ketika mereka memperkenalkan masakan, mereka udah siapkan semuanya. Bahan bakunya, bumbunya, ini dan segala macam. Nah, jadi saya mau balik gini menggarisbawahinya. Kita dijajah itu karena apa, Bro? Karena karena rempah dong pasti. Selalu kan? Selalu di sejarah kita itu kita dijajah karena rempah-rempahnya. Emang lu tahu rempah-rempah dibikin apa? Emang rempah-rempah mau bikin jembatan, bikin bangunan kan enggak? Makanan dong pasti. Iya. Pastinya ya makanan, obat-obatan, gitu kan, mungkin parfum dan segala macam. Nggak mungkin rempah-rempah itu dibikin beton gitu kan, nggak mungkin. Bikin menara Eiffel dari apa? Cengkeh gitu kan. Ya nggak mungkin. Jadi otomatis sebenarnya dari zaman dulu gitu negara kita itu sebenarnya udah kaya. Harusnya kita itu bangga bahwa ada istilah kita itu bilang bahwa kita harus bangga bahwa masakan Indonesia, kan orang bilang nih masakan Indonesia itu dipengaruhi Cina, India, Eropa lah, Belanda yang pernah menjajah. Enggak, harusnya dibalik kalau saya mah. Rempah-rempah Indonesia itu membumbuhi dunia. Wow, diganti ya. Harusnya kita kalau ngomongin itu membumbuhi dunia. Iya. Wow, oke. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Jawal. Oke, Bang Jawal, jadi gini, karena Abang ada di podcast Kami Berdiri, ya, kita tuh koalisi anak muda Indonesia berani jadi menteri. Nah, kita selalu memberikan pertanyaan pamungkas nih untuk seluruh narasumber kita. Ya, jadi gini, ceritanya Pak Prabowo ini tiba-tiba nelpon Bang Jawal nih, nelpon Bang Jawal. Nelpon saya? Iya. Atau nelpon Kami Berdiri? Nelpon Bang Jawal dong. Oke, siap. Lalu kemudian meminta Bang Jawal untuk sekarang juga ke istana. Lalu kemudian sampai di istana, Abang langsung disampaikan sama Pak Prabowo bahwa
Jawel, kamu saya pilih jadi menteri. Wow. Gitu. Nah, pertanyaannya pertama adalah Abang mau jadi menteri apa? Yang kedua, apa gagasan pertama yang akan disampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden kita terkait Abang setelah menjadi menteri tersebut? Gitu Bang. Mau jadi menteri apa Bang pertanyaannya? Ya, kalau saya sih dari berdasarkan apa yang saya lakukan udah pasti ya kita mau menteri pariwisata ya. Menteri pariwisata, Iya, oke. Gagasan yang pertama ya kuliner Indonesia itu berada di dunia. Oke. Ya kayak yang saya bilang bahwa Indonesia spice of the world. Indonesia rempah Indonesia membumbui dunia. Jadi ya diplomasi kuliner itu, diplomasi di atas dari diplomasi apa-apa. Yes. Semua akan beres kalau di meja makan. Wow, keren. Iya kan? Benar. Setuju, sepakat. Tidak ada yang ribut di meja makan kan? Yes, benar. Wow, what a very strong message teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bang Jawel atas ini ya. Kita punya satu hadiah khusus Apa dia? yang selalu kita berikan kepada narasumber kita gitu ya. Oke, jadi Bang Jawel ini adalah kaos kebanggaan kita gitu ya dengan lencana khasnya. Ini nggak semua orang punya lencana ini ya. Lencana menteri. Yoi. Jadi ini buat Bang Jawel, terima kasih banyak untuk datang ke acara ini. Tapi kita mau main gamesnya, kita lihat dulu di belakang menteri apa dan tolong dibacain gitu ya. Nah sekarang Abang pegang ini ya, sisi sini. Sisi sini ya. Siapa yang kita buka ya? 1, 2, 3. Wah, dapet Parekraf, keren. Wah, ini sesuai request. Baca bang. Baca kalimatnya. Calon menteri. Ini di atas dong. Saya nggak takut kalau diminta untuk jadi calon menteri Parekraf Kabinet Prabowo Gibran. Thank you Bang Jawel. Siap. Jawel Husin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024. Amin. Thank you Bang Jawel ya. Terima kasih teman-teman semua. Stay tune. Kita ketemu lagi nanti di sesi kami mencari berikutnya. Buat teman kami, follow kamiberdiri.com di Twitter, Instagram, TikTok semuanya. Dan kalau yang mau join Kami Berdiri bisa ke websitenya langsung kamiberdiri.com. Kalau tadi Instagramnya @kamiberdiri teman-teman. Oke teman kami, thank you. Dadah. See you soon on other podcast. Bye.